warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Integrasi Agama dan Sains yang beranggotakan ada saya sendiri Ulfian Nurul Fauza, kemudian ada saudari Wafiq Azizatul Hasanah, saudari Vina Indriana, dan juga saudari Sulfatul Adawiyah. Di sini kami dari kelompok 1 akan membahas tema yaitu integrasi agama dan sains menurut Al-Farabi. Untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh saudari Zulfatul Adawiyah. Nah, sebelum masuk ke poin atau materi utama, mari kita mengenal dahulu siapa sih itu Al-Farabi. Nah, sebenarnya Al-Farabi itu mempunyai nama asli Abu Nasir Muhammad bin Al-Farah. Beliau adalah seorang ilmuwan dan filsuf Islam yang berasal dari daerah Farab, Kazakhstan. Oleh karena itulah beliau dijuluki sebagai Al-Farabi yang diambil dari kota di mana beliau dilahirkan. Nah, Al-Farabi sendiri itu mempunyai aliran Aristotelianisme, Neoplatonisme, dan idealisme. Nah, Al-Farabi itu dikenal dengan sebutan guru kedua setelah Aristoteles karena kemampuannya dan pemahamannya yang memahami Aristoteles yang dikenal sebagai guru pertama dalam ilmu filsafat. Nah, dia adalah filsuf Islam pertama yang berupaya itu menghadapkan, mempertalikan, dan sejauh mungkin menyelaraskan antara filsafat politik Yunani klasik dengan Islam, serta berupaya membuat dan bisa mengerti di dalam konteks agama-agama wahyu. Nah, dari pemikiran Al-Farabi tersebut dapat disebutkan bahwa membuktikan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan itu selalu sejalan dengan agama, karena keduanya itu berasal dari sumber yang satu, sumber yang sama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Baik, mengenai wahyu dalam pengetahuan dalam pandangan Al-Farabi, menurut Al-Farabi itu mengenai epistemologi diterimanya wahyu kepada manusia, yaitu memposisikan wahyu sebagai pengetahuan yang transendental yang dapat diterima oleh manusia baik yang terpilih yaitu nabi maupun oleh orang yang terdidik. Kemudian mengenai bagaimana wahyu itu dapat diterima oleh selain nabi, maka epistemologi mencoba menguraikan proses diturunkan pengetahuan melalui potensi yang dimiliki oleh manusia. Kemudian menurut Al-Farabi itu wahyu diturunkan hanya kepada nabi, namun manusia memiliki potensi di dalam jiwanya yang bersifat kenabian. Oleh sebab itu maka menurutnya mungkin manusia biasa itu memiliki kemampuan untuk menyerap wahyu yang hanya saja tingkat kemampuan dan fungsi wahyu itu sendiri berbeda dengan wahyu yang didapatkan oleh nabi. Pemahaman mengenai akal aktif itu memegang peranan penting dalam memahami teori pengetahuannya. Akal aktif atau yang lebih dikenal dengan intelektual aktif itu berada pada posisi eksternal dari manusia. Akal aktif menurut Al-Farabi adalah malaikat Jibril. Akal aktif itu selalu berhubungan dengan aspek kenabian dalam jiwa manusia. Kemudian bagi Al-Farabi sendiri, syarat utama diterimanya pengetahuan adalah ketika bagian-bagian dari seluruh fakultas jiwanya itu sudah mencapai tingkat kesempurnaan, karena hanya dengan kesempurnaan itulah maka pengetahuan dapat terserap dari akal aktif. Kemudian Al-Farabi juga membagi jiwa manusia itu ke dalam 4 fakultas, yaitu ada fakultas nabati, fakultas sensitif, fakultas apetitif, dan juga fakultas imajinatif. Yang pertama yaitu fakultas nabati, berarti itu adalah kemampuan untuk menyerap nutrisi. Sedangkan fakultas sensitif itu kemampuan manusia untuk mengindra. Kemudian untuk fakultas apetitif itu kemampuan menilai terhadap sesuatu yang dirasakan oleh manusia itu sendiri. Dan fakultas imajinatif yaitu kemampuan membentuk persepsi dan impresi atas sebuah objek. Sedangkan intelek atau akal itu dibedakan menjadi 4 oleh Al-Farabi, yaitu akal potensial adalah akal yang secara alamiah sudah berada pada diri manusia. Ia berperan menangkap sinyal pengetahuan dari akal aktif dan selanjutnya memiliki kemampuan kognitif rasional. Kemudian yang kedua yaitu akal aktual. Akal aktual itu adalah akal yang telah menerima pengetahuan dari akal aktif. Dari akal aktual maka pengetahuan diterima sehingga telah memiliki kemampuan untuk abstraksikan bentuk dari materi dan menarik pengetahuan
parsial kepada pengetahuan yang universal. Selanjutnya yaitu akal aktif, yaitu berperan mengirimkan pengetahuan transendental kepada akal potensial dan mengaktifasikan yang kedua sehingga menjadi aktual. Dan yang terakhir adalah akal perolehan. Akal perolehan yaitu kemampuan untuk memperoleh pengetahuan yang universal tanpa harus melalui proses penalaran dalam jiwa rasional. Materi selanjutnya yaitu tentang akal bertingkat perspektif neuroscience. Secara etimologi, neuroscience diartikan sebagai ilmu neural. Ranahnya mempelajari sistem saraf, terutama mempelajari neuron atau sel saraf dengan pendekatan multidisipliner. Kemudian, secara terminologi, neuroscience merupakan bidang ilmu yang mengkhususkan pada studi saintifik terhadap sistem saraf. Dengan dasar ini, neuroscience juga disebut sebagai ilmu yang mempelajari otak dan seluruh fungsi-fungsi saraf belakang. Kemudian, Al-Farabi memandang akal dan planet-planet muncul secara berurutan dalam waktu yang sama. Fenomena-fenomena penciptaan alam semesta boleh jadi berawal dari Allah berpikir tentang dirinya sehingga menghasilkan daya atau energi. Juga terlihat bahwa jika pada Allah hanya terdapat satu objek, yaitu pada zatnya, tetapi pada akal terdapat dua objek, pemikiran adalah Allah dan akal itu sendiri. Masing-masing akal hanya memikirkan satu planet saja, akal ke-10 atau akal faal, di samping melimpah kebenaran kepada para nabi dan juga berfungsi mengasihi bumi dan segala isinya. Jumlah 9 planet yang diajukan Al-Farabi dalam konsep akal bertingkatnya karena berlandas pada teori sebelumnya, yaitu astronomi Yunani yang pada masa itu juga berpandangan bahwa jumlah planet ada 9. Kemudian yaitu relevansi konsep akal bertingkat dengan pembelajaran sains di madrasah. Pendidikan sains di madrasah maka akan menemukan pembelajaran tentang sistem tata surya. Tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terkait oleh gaya gravitasinya. Objek tersebut termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit terbentuk elips. 5 planet, kerdil 173, satelit alami yang telah diidentifikasikan, dan jutaan benda langit atau meteor dan komet. Sains di madrasah yaitu matahari dan planet. Planet adalah benda langit yang memiliki garis tengah dengan panjang lebih dari 4.000 km. Planet Merkurius di dalam konsep Al-Farabi menempati urutan ke-8. Kemudian dalam urutan ke-7 yaitu ada planet Venus. Bumi memiliki warna hijau kebiru-biruan ketika diperhatikan dari luar angkasa. Bentuk bumi itu bulat dan bergaris tengah 12.750.000 km. Kemudian yaitu bulan. Bulan menempati posisi akal ke-10. Planet Mars yang menempati posisi akal ke-5. Jupiter juga mendapat urutan keempat dari konsep akal bertingkat Al-Farabi. Kemudian, planet terakhir yang terdapat dalam konsep akal bertingkat Al-Farabi yaitu planet Saturnus. Kemudian, secara umum, Al-Farabi itu membagi sains menjadi dua bagian. Yang pertama, sains teoritis, dan yang kedua, sains praktis. Apa itu sains teoritis dan sains praktis? Sains teoritis adalah pengetahuan manusia mengenai suatu realitas atau wujud, yang mana manusia itu tidak bisa merubah ataupun memindahkannya. Adapun objek kajian dari sains teoritis itu semua realitas yang sejalan dengan akal teoritis. Kemudian yang kedua itu sains praktis, yaitu pengetahuan tentang realitas yang mana manusia itu dapat merubah dan memindahkannya dengan tindakan. Adapun objek kajiannya itu adalah tindakan-tindakan manusia yang sejalan dengan potensi akal praktis. Kemudian kita berlanjut ke cabang sains menurut Al-Farabi. Tahukah kalian bahwa struktur sains yang ditulis oleh Al-Farabi dalam karya-karyanya itu didasarkan pada informasi dan ilmu-ilmu yang sedang berkembang dan dipelajari pada masanya.
Contohnya itu seperti ilmu bahasa Arab, gramatikal, bacaan, sastra, kemudian tafsir, kemudian ilmu teologi, fikih, filsafat, logika, aritmatika, geometri, dan ilmu-ilmu lainnya. Nah, kemudian Al-Farabi itu meringkasnya menjadi 7 cabang ilmu. Apa saja? Yang pertama, ilmu bahasa. Yang kedua, ilmu logika. Yang ketiga, ilmu matematika. Yang keempat, ilmu fisika. Yang kelima, ilmu metafisika. Yang keenam, ilmu politik. Dan yang terakhir adalah ilmu syariah atau agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wafi Ngazizatul Hasanah, NIM 19 17 40 22 14. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai makna, pembagian, dan cabang sains menurut Al-Farabi. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Farabi ini merupakan salah satu filsuf muslim dunia. Nah, selain menjadi seorang filsuf, beliau juga merupakan seorang ilmuwan muslim dunia. Kontribusinya dalam dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan itu sangat berpengaruh hingga saat ini. Nah, kita masuk ke pembahasan. Apa sih makna sains menurut Al-Farabi? Kalau menurut bangsa barat di era modern ini, kata sains itu hanya berkaitan dengan realitas fisik seperti fisika, kimia, biologi, serta cara memperolehnya itu dengan menggunakan metode ilmiah. Dan di luar lingkup dan metode tersebut itu tidak dinamakan dengan sains. Artinya, sains menurut bangsa barat modern itu sangat terbatas. Berbeda dengan pandangan Al-Farabi mengenai sains. Kalau menurut beliau, sains itu dapat didasarkan kepada berbagai objek seperti ilmu metafisika, ilmu matematika, ilmu politik, ilmu etika, agama, dan lain sebagainya. Jadi, sains menurut Al-Farabi itu tidak terbatas. Dan karena tidak terbatas, kita itu bisa mengetahui apa saja yang dapat diketahui dan dapat digambarkan oleh akal secara pasti. Adapun tujuan utama dari sains menurut Al-Farabi itu menjadikan semuanya dapat dimengerti secara jelas. Sulfatul Adawiyah NIM 19 17 40 22 48. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi nalar fikir Al-Farabi, yaitu religius rasional, tentang pendidikan dalam konteks dunia modern. Al-Farabi merupakan salah satu ulama muslim yang menganut aliran religius rasional atau al-madhab ad-dini al-aqlani. Nah, aliran ini itu mempunyai kecenderungan kuat terhadap nuansa keagamaan. Nah, di samping itu, aliran ini tuh memadukan antara sudut pandang keagamaan dan sudut pandang kefilsafatan. Nah, dari aliran tersebut, Al-Farabi itu memiliki pemikiran tentang konsep pendidikan Islam, di antaranya yang pertama mengenai tujuan pendidikan. Nah, menurut Abdul Majid mengatakan bahwa tujuan pendidikan menurut Al-Farabi itu untuk mencapai keadilan di dalam suatu negara dengan pimpinan oleh raja yang bijaksana. Jadi menurut beliau bahwa pendidikan dan politik itu tidak dapat dipisahkan. Nah, pendidikan juga harus menciptakan untuk terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Nah, pemikiran tersebut itu sesuai dengan kata mutiara atau mahfudhat, ala ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ilmu tanpa diamalkan itu bagaikan pohon tak berbuah. Kemudian ada kurikulum pendidikan. Nah, klasifikasi ilmu menurut Al-Farabi itu beliau tuangkan ke dalam karyanya yang sangat terkenal, yaitu kitab Ihsa al-Ulum. Nah, di situ beliau membagi beberapa jenis ilmu menjadi 6 bagian, termasuk di dalamnya ada beserta ruang lingkupnya. Yang pertama ada ilmu-ilmu bahasa atau ilmu al-lisan yang meliputi bahasa, gramatika, sintaks, atau tarkib al-kalam, syair, menulis dan membaca.
Nah, di dalam itu aturan-aturan yang melingkupi ketujuh pembahasan tersebut itu ada ilmu kalimat mufrad, ilmu kalimat yang dihubungkan dengan harf al-jar atau preposisi, aturan penulisan yang benar, aturan pembacaan yang benar atau disebut dengan ilmu tajwid ya, dan aturan mengenai syair yang baik. Kemudian yang kedua ada ilmu mantik atau logika, yang ketiga ada ilmu matematika yang meliputi aritmatika, geometri, astronomi, hisab, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada ilmu fisika yang meliputi prinsip-prinsip benda alam, termasuk ya semua benda-benda atau kejadian-kejadian alam. Kemudian yang kelima ada ilmu metafisika yang ditujukan kepada dua jenis pelajaran, yaitu yang berhubungan tentang pengetahuan tentang makhluk, dan yang kedua tentang contoh-contoh dasar atau filsafat ilmu. Nah, ilmu makhluk yang dimaksud itu meliputi bentuk jasmani dan benda-benda atau disebut dengan biologi, dan jiwa atau yang disebut dengan psikologi yang berupa ilmu politik dan kenegaraan meliputi etika dan politik itu sendiri. Dan yang keenam itu ilmu agama yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu ilmu fikih atau jurisprudensi, dan yang kedua adalah ilmu kalam atau teologi. Nah, dari pengklasifikasian kurikulum atau ilmu-ilmu tersebut itu dapat kita simpulkan bahwa menurut Al-Farabi jenis atau pengembangan kurikulum menurut Al-Farabi itu berbasis religius rasional. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, Al-Farabi itu mengungkapkan bahwa seorang individu atau pendidik atau peserta didik itu poin berikutnya adalah mengenai pendidik dan peserta didik. Al-Farabi itu menyatakan bahwa pendidikan yang berhasil itu sangat berkorelasi dengan kondisi moral yang baik. Seperti yang saya sampaikan di atas ya, harus seimbang antara ilmu non-agama dan ilmu agama. Nah, kemudian Al-Farabi juga menyampaikan kesempurnaan teoritis dan praktek itu dari pengetahuan yang dimiliki seseorang itu hanya bisa diperoleh dari masyarakat, dari dalam masyarakat, dengan terjun langsung ke masyarakat. Sebab kehidupan di suatu wilayah ya itu kan bisa membuat seseorang mempraktikkan ilmunya. Jadi masyarakat itu sebagai sasaran kita sebagai peserta didik untuk menerapkan ilmu kita. Oleh karena itu bagi pendidik maupun peserta didik itu harus bisa terjun langsung ke masyarakat. Seperti contohnya kita sebagai mahasiswa, kan adanya PPL, KKN itu kan terjun langsung ke masyarakat. Nah, itu tujuannya untuk mencapai pendidikan yang berhasil. Di situ kita bisa belajar langsung dari masyarakat, kita juga bisa menyampaikan ilmu yang sudah kita dapatkan di kampus kepada masyarakat. Poin berikutnya adalah mengenai nalar fikir Al-Farabi tentang pendidikan dalam konteks dunia modern. Yang pertama, itu ada pemaknaan pendidikan sebagai sarana untuk mendapatkan serangkaian nilai, pengetahuan, dan keterampilan praktis bagi individu dalam periode dan budaya tertentu. Nah, di sini sangat cocok diterapkan di Indonesia, karena di Indonesia dengan banyaknya budaya, mungkin yang awalnya kita hanya mengetahui budaya kita sendiri saja. Nah, melalui pendidikan itu kita dapat mengambil ilmu bahwa banyak budaya yang belum kita ketahui di Indonesia yang kita dapat peroleh dari kita mengikuti pendidikan itu sendiri. Nah, yang kedua, pengklasifikasian ilmu oleh Al-Farabi itu hendaknya menjadi pelucut semangat bagi umat Islam untuk dapat menguasai berbagai ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu non-agama. Pembagian atau jenis-jenis ilmu atau kurikulum seperti yang saya sebutkan tadi di atas, itu kan hendaknya masih banyak ya ilmu yang belum kita ketahui. Itu bisa kita jadikan semangat sebagai orang muslim untuk
kita tidak hanya mempelajari ilmu agama saja, tapi kita juga perlu untuk mempelajari ilmu-ilmu non-agama. Yang ketiga, mengenai metode pendidikan atau pembelajaran yang ditawarkan oleh Al-Farabi, itu memang masih sangat relevan diterapkan saat ini dalam bentuk metode ceramah, diskusi, atau tanya jawab di kelas. Nah, jenis-jenis ilmu atau kurikulum yang saya tadi sebutkan di atas itu kan sampai saat ini masih diterapkan metode dari Al-Farabi ya, yakni dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab di kelas. Tetapi tentunya sekarang itu harus lebih dikembangkan atau boleh dikombinasikan mungkin dengan metode pembelajarannya, misalnya dengan metode eksperimen, seperti kadang ada eksperimen dalam jurusan IPA misalnya ya, dan jurusan IPA nanti ini biasanya kan fisika itu kan biasanya eksperimen, dan metode pemecahan masalah atau problem solving, sehingga ilmu itu akan selalu berkembang, tidak melulu itu saja. Baik, dari beberapa pemaparan oleh para pemateri dari kelompok 1, maka dapat ditarik kesimpulan untuk topik integrasi agama dan sains menurut Al-Farabi itu mengenai kedudukan wahyu sebagai sumber agama dan ilmu dalam Islam. Menurut Al-Farabi dapat diperoleh kesimpulan adanya integrasi antara ilmu dan juga agama. Wahyu itu bersumber dari Tuhan, begitu juga dengan pengetahuan lainnya. Ia mampu menjadi ilmu karena pengetahuan yang didapatkan dari Tuhan mampu mencapai manfaat bagi kehidupan dan kebahagiaan manusia. Ya, mungkin itu saja yang dapat kelompok 1 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.